Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang bersih dan orang Islam peduli dengan kebersihan. Peduli kebersihan diantaranya menyapu, merapikan buku, mengambil dan membuang sampah yang ada, cuci tangan setelah membersihkan sesuatu. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Murojaah kita hari ini Al-Baqarah ayat 61 sampai dengan 65. Perhatikan panjang pendeknya, perhatikan makhrajnya. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalika falawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Dan tambahan murojaah kita Al-Baqarah ayat 109 sampai dengan 113. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha 'ala kulli syai'in qadir wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara
تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Hafalan hari ini adalah Al-Baqarah ayat 114. Untuk pertemuan ini kita cukup sampai pada illa khaifin saja. Selanjutnya akan dilanjutkan pada hari berikutnya. Setelah kita penggal-penggal, perhatikan panjang pendeknya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ 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 أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا 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 أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا 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 أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا
Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin 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 illa khaifin. Sains Al-Quran sejauh ini kita sudah belajar tentang hukum nun sukun atau tanwin. Ada izhar, jelas, ada iklab, menukar nun menjadi mim, kemudian ada ikhfa, menyamarkan bacaan nun sukun atau tanwin, yang kemudian ada idgham, memasukkan. Ada yang masuk tanpa dengung, dinamakan idgham bila gunnah, hurufnya ada lam dengan ra, kemudian ada memasukkan disertai dengung atau idgham di gunnah. Kemudian bab yang kedua yang kita sudah pelajari adalah tentang mim sukun, yaitu ada 3. Ada idgham mimi, bertemunya mim sukun dengan mim. Kemudian ada ikhfa syafawi, mim sukun bertemu dengan ba, menyamarkan. Kemudian ada izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan selain mim dengan ba. Kemudian kita juga sudah belajar tentang idgham, 3 macam idgham. Idgham yang pertama mutamatsilain, bertemu 2 huruf yang sama, huruf pertama sukun, huruf yang kedua hidup. Kemudian idgham mutaqaribain, yang saling berdekatan makhrajnya, ada 2 kelompok. Yang pertama qaf dengan kaf, yang kedua lam sukun dengan ra. Kemudian ada idgham mutajanisain, yang saling sejenis, yaitu 3 kelompok, ta dal to, sa dal dha, ba dengan mim. Kemudian bab yang keempat kita belajar tentang waqaf. Muallim juga sudah berikan kepada antum. Dan untuk pemantapan materi sekaligus sebagai latihan, maka ada beberapa pertanyaan yang antum harus jawab. Hitunglah, pertanyaannya adalah hitunglah nun sukun atau tanwin, mim sukun yang ada pada beberapa surat yang muallim berikan daftarnya di ini. Maka tugas antum adalah hitunglah berapa nun sukun atau tanwin yang ada di dalam surat-surat tersebut. Cukup ditulis jawabannya dengan angka akhir. Tuliskan angka akhirnya saja, tidak perlu dengan disertai keterangan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ad-dhamir atau kata ganti. Dan muallim sudah memberikan beberapa pertanyaan yang antum kerjakan untuk menambah pemahaman tentang ad-dhamir. Soal yang pertama yang muallim berikan di pertemuan sebelumnya adalah bahasa Arab kelasnya laki-laki. Kelas bahasa Arabnya adalah faslun.
nya laki-laki hu. Ketentuannya ketika disambungkan lam bisa bersambung dengan ha, maka tanwinnya berubah menjadi dhammah saja. Hasil akhirnya adalah fasluhu. Ini jawaban yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, muallim memberikan soal kelasnya perempuan. Kelas faslun. Nya perempuan menggunakan ha panjang. Lam bisa bersambung dengan huruf ha, maka menjadi fasluha. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang anta. Kamu laki-laki. Kalau muallim tidak salah ingat, pertanyaan yang ketiga adalah sekolahmu laki-laki. Sekolah bahasa Arabnya madrasatun. Kamu laki-laki menyatakan milik menggunakan ka. Muallim juga sudah sampaikan tak marbutoh bersambung dengan huruf kaf atau bersambung dengan huruf lain maka akan menjadi tak biasa ketika disambungkan. Penulisannya menjadi tak biasa. Madrasah tuka. Yang keempat, nenekmu perempuan. Nenek sudah mau memberikan mufradatnya di bahasa Arab, yaitu jaddatun. Kamu perempuan menggunakan ki. Tak marbutoh bersambung menjadi tak biasa. Jaddatuki. Jaddatuki. Kemudian yang kelima, adalah bahasa Arab dari ayahku. Ayah bahasa Arabnya adalah abun. Ku menggunakan ya sukun, yang sebelum ya sukun ini harus berbaris kasroh atau baris bawah. Ini menjadi ba bisa bersambung dengan ya, maka penulisannya menjadi a. Ya-nya sukun, sebelum ya sukun harus baris bawah menjadi abi. Abun ditambah ya sukun menjadi abi. Yang terakhir, guru kita. Kita atau kami ini sama-sama nahnu. Guru boleh mudarrisun, mudarrisun guru. Kita menggunakan na panjang, na menjadi mudarrisuna. Boleh kalau kita ingin muallim, maka akan menjadi, karena bahasa Arab guru itu banyak, diantaranya mudarrisun, kemudian ada muallimun yang laki-laki, kalau perempuan muallimah. Muallim ditambah kita
Na panjang, maka menjadi mim bisa bersambung dengan nun. Mu'allimuna. Itulah praktek tentang ad-dhamir atau kata ganti. Muallim akan memberikan latihan yang bisa antum kerjakan tentang ad-dhamir ini agar lebih paham dan bisa dirujuk atau ditengok buku catatannya ketika mengerjakan latihannya agar semakin mengerti. Adab Islami kita kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Khabbab bin Arath. Siapakah Khabbab bin Arath ini? Mari kita pelajari kisah beliau dan mengambil manfaat dari perjalanan hidupnya. Panasnya api tak membuat luluh keimanannya, justru ia kian bahagia atas luka-lukanya membela Nabi Muhammad dan Islam. Dialah Khabbab bin Arath, seorang budak pandai besi yang meskipun tadinya ia seorang budak, ia bisa bergaul dengan semua kalangan. Pemuka Quraisy pun sering memesan pedang kepadanya. Suatu hari datang ke rumahnya beberapa orang Quraisy mengambil pesanan senjata. Kebetulan Khabbab sedang tidak ada. Setelah ditunggui beberapa lama, akhirnya Khabbab datang. Dengan penuh sukacita ia langsung saja bercerita bahwa ia baru saja pulang dari rumah Al-Arqam bin Abil Arqam bertemu dengan Rasulullah. Dengan kegembiraan yang terpancar dari wajahnya diceritakannya perilaku Nabi Muhammad yang begitu menarik hingga membuatnya terkagum-kagum dan mendorongnya untuk masuk Islam. Khabbab pun sempat mengucapkan syahadat di hadapan teman-teman Quraisynya itu. Kegembiraannya ini menjadikannya lupa sedang berada di mana dirinya. Ia tidak sadar dengan apa yang terjadi dengannya, karena pada masa itu orang yang memeluk Islam hanya sekitar 5 atau 6 orang saja. Ia tidak sadar dengan apa yang terjadi dengannya, tahu-tahu ia telah terkapar pingsan. Begitu terbangun, didapatinya sekujur tubuhnya telah bersimbah darah karena luka. Sambil menahan nyeri, ia bertanya-tanya dalam hati, apa gerangan yang akan dihadapinya setelah itu. Sya'bi, salah satu kawan sependeritaan Khabbab, menggambarkan kegilaan orang-orang Quraisy kafir yang menyiksa Khabbab. Orang-orang kafir itu datang kepada Khabbab dan menyeretnya keluar, kemudian menindihnya dengan batu yang membara hingga meluluhkan daging punggungnya. Namun hati Khabbab tak sedikit pun terpengaruh, justru membuat ia semakin yakin akan kebenaran risalah yang diikutinya. Sahabatnya yang lain menceritakan bahwa orang-orang kafir itu datang ke rumah. Mereka membakar besi-besi yang hendak dijadikan Khabbab untuk pedang. Kemudian setelah membara, mereka gunakan untuk tiang mengikat tangan, kaki, dan tubuh Khabbab. Rasulullah pernah menyaksikan kekejaman orang kafir terhadap Khabbab. Namun pada saat itu tidak ada yang bisa dibuat, mengingat umat Islam masih sangat minoritas atau jumlahnya sangat sedikit sekali. Rasulullah hanya bisa berdoa agar Allah memberikan pertolongannya sambil meminta Khabbab untuk bersabar. Doa Rasulullah terbukti. Ummi Ammar yang pernah menjadi majikan Khabbab menyiksa Khabbab tak lama kemudian, terkena penyakit panas yang aneh. Penyakit itu bisa berkurang kalau setiap pagi dan petang punggung dan kepala Ummi Ammar disetrika dengan besi yang membara. Khabbab termasuk salah satu generasi pertama sahabat Nabi. Selain giat beribadah, ia juga seorang guru ngaji yang Rasulullah sendiri pernah memujinya dengan mengatakan, barang siapa ingin membaca Al-Quran, hendaklah ia meniru bacaan Khabbab ibnu Ummi Abdin. Khabbab mendapatkan kelebihannya itu untuk mengajar orang-orang yang masuk Islam. Khabbab jugalah yang mengajar Fatimah binti Khattab, yaitu saudara perempuan Umar bin Khattab, adik perempuan Umar, dan suaminya Sa'id bin Zaid membaca Al-Quran. Sampai akhir kehidupan Nabi Muhammad,
Khabbab tidak pernah ketinggalan untuk pergi berperang. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, di mana saat itu keadaan Baitul Mal atau rumah harta sudah membaik, Khabbab mendapatkan gaji yang cukup besar. Walaupun begitu, ia tidak pernah lupa untuk bersedekah, sampai-sampai ia membuat tempat untuk menyimpan uang tepat di ruang tamu rumahnya, dan tidak pernah ia tutup dengan selembar benang pun, karena uang itu memang disediakannya untuk para tamu yang membutuhkannya. Ada sikap aneh yang tetap tak bisa dihindarinya dalam kondisi banyak harta seperti itu. Khabbab sering menangis. Apakah karena gajinya kurang? Ketika ditanya, Khabbab menjawab, "Sesungguhnya aku tidak merasa kekurangan. Justru kelebihan itulah yang mengingatkanku kepada para sahabat yang telah meninggalkan kita dengan membawa semua amalnya sebelum mendapatkan ganjaran di dunia, sedangkan kita masih hidup dan mendapat kekayaan yang melimpah hingga tak ada tempat untuk menyimpannya lagi kecuali di tanah." Subhanallah, kalau iman yang berkata seolah dunia ini tidak ada apa-apanya, yang ada hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Untuk mengulang sekaligus sebagai informasi tambahan, maka mualim akan memberikan kesimpulan tentang kehidupan Khabbab bin Arath. Catat informasi pentingnya di buku catatan antum. Yang pertama adalah Khabbab bin Arath merupakan seorang budak yang pernah memiliki majikan yang bernama Ummu Ammar, yang kemudian menyiksanya setelah tahu Khabbab masuk Islam. Lalu Khabbab dibeli oleh Abu Bakar untuk kemudian dibebaskan dan dimerdekakan. Khabbab masuk Islam ketika umat Islam masih sangat sedikit. Di saat disiksa, ia hanya bisa bersabar meskipun siksaan sangat keras yang selalu diberikan kepadanya, seperti dibakar dengan besi api, kaki dan tangannya diikat dengan besi api yang membara, kemudian punggungnya ditindih dengan batu yang besar sehingga bekas itu masih bisa terlihat di punggungnya. Kemudian ia diseret di padang pasir dan sering sekali ditindih dengan batu di padang pasir yang terik. Kemudian Khabbab bin Arath adalah seorang pandai besi. Ia bisa membuat pedang dan alat-alat keterampilan lainnya yang berasal dari besi. Lalu Khabbab adalah salah seorang sahabat Nabi yang semangat mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Di antara sahabat lain yang pernah diajarkannya membaca Al-Quran adalah Fatimah binti Khattab, yaitu adik perempuan Umar bin Khattab. Kemudian suami Fatimah yang bernama Sa'id bin Zaid, yang karena peristiwa Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid membaca Al-Quran, maka saat itulah Umar marah ketika belum masuk Islam mendengarkan adiknya membaca Al-Quran telah memeluk Islam dan menerima ajaran Nabi Muhammad. Maka Khabbab merupakan salah satu guru yang mengajarkan adik Umar dan suaminya membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah memuji bacaannya sehingga mengatakan, "Tirulah bacaan Al-Quran seperti bacaan Khabbab bin Arath atau Khabbab ibnu Ummu Abdin." Lalu kemudian Allah memberikan sedikit balasan pahala yang akan dia dapatkan di dunia dengan memberikan harta kekayaan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang diambil dari Baitul Mal atau rumah harta. Sehingga kemudian Khabbab pun menjadi kaya raya, namun ia tetap bersedekah dan menyediakan satu kotak khusus yang berisikan uang yang bisa diambil oleh tamu yang membutuhkan. Dan Khabbab tidak pernah melarang orang lain dan membiarkan kotak itu terbuka bagi siapa saja tamu yang datang ke rumahnya yang membutuhkan. Kenikmatan di akhir hidup yang ia dapatkan tidak membuatnya lupa. Itulah kisah hidup seorang sahabat Nabi yang bernama Khabbab bin Arath yang rela berkorban dan berjuang mempertahankan nyawanya dan menerima siksaan yang bertubi-tubi untuk mempertahankan Islam dan mempertahankan imannya. Semoga kita bisa meniru Khabbab bin Arath menjaga iman dan Islam kita sampai akhir kehidupan. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.